Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Trihartanto dari Prodi Penjas semester 4A NIM 37. Kali ini saya mau mempresentasikan tentang motivasi dan aktivitas belajar mengajar. Langsung saja. Motivasi dan belajar. Motivasi adalah merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Artinya, tanpa motivasi, seseorang siswa tidak akan membaca, belajar, dan sekolah, dan akhirnya tentu saja tidak akan mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah segala sesuatu yang dapat memotivasi siswa atau individu untuk belajar. Ada dua jenis motivasi dalam belajar. Motivasi ekstrinsik, yaitu sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain atau cara untuk mencapai tujuan. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu motivasi internal untuk melakukan suatu demi suatu itu sendiri. Misalnya, murid mungkin belajar menghadapi ujian karena dia senang dengan pelajaran yang diujikannya. Fungsi-fungsi motivasi dalam belajar. Menggerakkan atau mendorong berarti menimbulkan kekuatan pada individu. Memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, misalnya kekuatan dalam hal ingatan, respon-respon efektif, dan kecenderungan mendapatkan kesenangan. Yang kedua, mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian, ia menyediakan suatu orientasi tujuan tingkah laku individu diarahkan terhadap sesuatu. Bentuk-bentuk motivasi memberi angka. Umumnya setiap anak ingin mengetahui hasil pekerjaannya, yakni berupa angka yang diberikan oleh guru. Siswa yang mendapat angka baik, maka akan terdorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar. Sebaliknya, siswa yang mendapatkan angka kurang mungkin menimbulkan frustasi atau terdapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. Pemberian pujian kepada siswa atas hal-hal yang telah dilakukan dengan berhasil. Bentuk-bentuk motivasi lain. Teguran dan kritik. Menegur berarti mengingatkan bila seseorang siswa tidak mencapai standar agar dia dapat mencoba kembali mencapai standar tersebut. Itu tadi teguran dan kritikan. Kalau kepercayaan itu tanggung jawab. Anak didik merasa penting dan dibutuhkan oleh orang lain, serta diperhatikan oleh orang lain termasuk guru. Itu tadi kepercayaan dan tanggung jawab. Motivasi mengandung nilai-nilai. Motivasi menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan perbuatan tergantung belajarnya siswa. Pengajar yang bermotivasi pada hakikatnya adalah pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, dorongan, motif, minat yang dimiliki oleh siswa. Berhasil atau tidak berhasilnya dalam membangkitkan penggunaan motivasi dalam pengajaran sangat erat hubungan dengan aturan disiplin dalam kelas. Motivasi itu
bukan sekedar mendorong atau bahkan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali dan mengelola emosi diri sendiri dan dari orang lain. Paling tidak kita harus tahu bahwa seseorang melakukan sesuatu karena didorong oleh motivasinya. Aktivitas dalam belajar pada prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku. Itulah sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Itu tadi motivasi dan belajar dalam mengajar. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kurang mengenakan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.